dibilangi, Mbak ini seperti ini. Anak ini. Jadi anak-anak itu pasti memiliki keinginan sendiri dan cita-cita berdasarkan apa yang mereka inginkan. Kaum laki-laki ini memangku beban dan membangun daya juang anak, mengingat zaman sekarang itu semuanya serba mudah, semuanya berbeda dengan mungkin zaman saya dulu. Alhamdulillah di tengah-tengah kita, di hadapan kita sudah hadir Ustadz Haji Adian Husaini, MSI, PhD. Nanti akan kami perkenankan lebih lanjut nih Bapak Ibu tentang beliau. Tapi sebelumnya kami menyampaikan dulu bahwasanya nanti seminar kita akan berlangsung kurang lebih 2 jam 120 menit. Untuk itu mohon dipersiapkan betul. Semoga waktu 120 menit itu benar-benar bisa kita maksimalkan sehingga kita mendapatkan ilmu sekaligus hikmah nanti dari apa-apa yang beliau sampaikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidir mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, saya lupa dari kecamatan tadi, mohon maaf, ini udah tua saya lupa. Yang saya hormati, kemudian Ibu Pembina Yayasan, para pengurus, para guru, ya, para wali murid, dan hadirin semua rahimakumullah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di tempat dan majelis yang mulia ini. Sebenarnya saya masih sakit ya, kaki saya. Jadi sudah 3 bulan lebih ini saya menderita osteoartritis di lutut, jadi peradangan sendi. Tapi alhamdulillah sebulan ini sudah membaik. Jadi saya mencoba untuk berdiri supaya bisa lebih komunikatif dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan saya kuat berdiri sekitar 45 menit lah, presentasi nanti terus kita diskusi. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai paparan saya itu dengan mengenalkan, tadi sudah dikenalkan pendidikan saya dan seterusnya. Tapi saya ingin mengenalkan keluarga, tapi tolong ini nanti jangan disebarkan nih karena rahasia. Nah, kenapa saya ingin mengenalkan keluarga saya dulu? Karena nanti yang ingin saya sampaikan ini konsepnya maupun aplikasinya itu sudah saya usahakan, saya terapkan untuk keluarga saya dulu. Karena kalau saya ngajak Bapak Ibu sekalian mendidik keluarga kita dengan baik, anak-anak kita dengan baik, dengan benar, ya, tapi saya tidak menerapkan untuk keluarga saya salah. Ya, jadi nanti yang saya sampaikan itu memang sudah saya usahakan untuk diterapkan. Hasilnya seperti apa? Ya, ada yang berhasil, ada yang menurut saya belum berhasil. Itu biasa. Tapi yang penting tanggung jawab kita nanti di akhirat di hadapan Allah, kita akan ditanya oleh Allah, kamu sudah didik anak dengan benar atau tidak. Nah, itu yang penting, kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, karena yang ditanya di akhirat nanti bukan anak kamu jadi pejabat atau enggak, anak kamu kaya atau enggak gitu ya, tapi yang ditanya nanti kamu sudah didik anak dengan benar atau tidak. Karena Rasulullah SAW mengingatkan pada kita, kalau Bapak Ibu sekalian membaca kitab Adabul Alim wal Muta'alim, ya, kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, di dalam kitab itu ada satu hadis yang beliau kutip, ya, riwayat Imam Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, hakul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa yuhsina murti'ahu wa yuhsina adabahu.
hak anak atas orang tuanya, maksudnya berarti kewajiban orang tua terhadap anaknya. Pertama, ayyuhsina ismahu, ya, orang tua wajib memberi nama yang baik, itu hak anak, mendapat nama yang baik itu hak anak. Yang kedua, wayuhsina murdi'ahu, tapi ada teks lain yang menyebut wayuhsina maudi'ahu, ya, dan memperbaiki persusuannya, asupannya atau tempat tinggalnya. Jadi mendapatkan asupan yang baik, gizi yang baik gitu ya, tempat tinggal yang baik, itu juga hak anak ya. Nah yang ketiga ini, wa yuhsina adabahu, wajib orang tua memberikan pendidikan yang baik. Adab di situ pendidikan ya. Jadi artinya anak itu mendapatkan haknya untuk dididik dengan benar. Jadi kalau kita sudah mendidik dengan benar, ternyata nanti hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, nah itu kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Nah tadi saya bilang ya, saya coba pelajari konsep ini karena tadi disebutkan saya dulu dari pesantren, saya dari kecil di kampung saya di daerah Kecamatan Padangan, Bojonegoro ya, itu dulu waktu saya kecil, kalau pagi sekolah SD negeri ya, siang saya sekolah madrasah diniyah. Saya madrasah diniyah dulu 6 tahun. Kalau malam ngaji Al-Quran dengan kakek saya. Kelas 4 SD ingat saya sudah ngaji kitab-kitab kuning ya. Saya mulai ngaji kitab Sulamut Taufik. Itu ingat saya kelas 4 atau 5 SD. SMP saya SMP negeri, kemudian kalau malam ngaji kitab di kampung kami dulu, kalau malam saya ngaji sama kiainya, paman saya sendiri ya, ngaji kitab Bidayatul Hidayah, Arba'in Nawawiyah, itu saya khatam SMP. Waktu saya masuk SMA negeri 2 Bojonegoro, dulu namanya SMPP ya, itu ibu saya ya, mohon doanya semuanya karena ibu saya masih sakit sekarang. Ibu saya umurnya sekarang 76 tahun, seorang pedagang. Ibu saya itu mewajibkan saya untuk mondok. Jadi bapak saya guru SD, ibu saya pedagang, tapi saya nggak boleh sekolah SMA kalau saya tidak mondok. Akhirnya saya nyantri selama 3 tahun, saya juga sekolah SMA ya. Waktu mondok itulah saya menghatamkan beberapa kitab yang kita kenal, misalnya Riyadhus Shalihin, Ta'limul Muta'alim ya, Uqudul Ujen, kitab apa kalau Jurumiyah ya, Umriti, kitab Amthilah Tasrifiyah. Nah, setelah itu karena di SMA waktu itu saya ranking 2, SMA saya mendaftarkan saya ke kuliah ke Bogor, ke IPB, saya kuliah Fakultas Kedokteran Hewan. Tapi saya tetap nyantri ya, saya lanjutkan nyantri dan kuliah bahasa Arab di Lipia Jakarta. Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin mengenalkan keluarga saya. Ini dari, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dari istri pertama saya dikaruniai Allah anak 7 ya. Istri pertama dan satu-satunya ya, sampai detik ini ya, sampai detik ini betul, saya nggak bohong. Jadi saya punya anak 7. Nah nanti Ustaz, saya mau ceritakan gimana sih usaha mendidik anak. Anak saya nomor 1 yang paling kiri nih, paling kanan nih, lahir 95, sekarang mungkin sudah berapa? Hampir 29 tahun umurnya ya. Ini dulu nyantri di Gontor. Anak saya nomor 2 juga nyantri di Gontor, tapi nomor 2 yang peci putih ini nyantri di Gontor juga. Nomor 1 ini setelah itu kemudian pindah pesantren, terus kuliah di IPB. Kalau ada yang dari IPB, saya dulu angkatan 21, anak saya ini angkatan 51 ya. Kemudian anak saya nomor 2 ini, nah sekarang dia sudah punya anak, jadi saya sudah punya 2 cucu
Jadi 7 anak 2 cucu. Anak saya nomor 1 ini sekarang kerja di satu perusahaan minyak di Jakarta. Tapi saya terus sampai sekarang mengajak dia, mendorong dia untuk ngajar. Dulu dia pernah jadi guru SD, ngajar bahasa Arab ya. Karena semua anak saya Bapak Ibu sekalian itu saya minta jadi guru. Ya, seperti juga kakek saya guru ngaji, ya paman-paman saya guru ngaji. Saya juga mendorong anak saya semuanya jadi guru. Anak saya nomor 2 ini dari Gontor terus ke kuliah di Mesir di Al Azhar, tafsir, kemudian menghafal Quran selesai 30 juz. Di Mesir dia mendirikan memimpin rumah tahfidz juga. Tapi kemudian sekarang dia sudah saya minta balik ke pondok untuk memimpin, jadi direktur pesantren tingkat SMP. Kemudian anak saya nomor 3 perempuan, ini eksperimen dari konsep pendidikan saya. Dia perempuan, sejak kelas 4 SD kami didik di rumah. Jadi istri saya ini kebetulan namanya Megawati. Ya, kebetulan istri saya namanya Megawati, tapi dia pendidikannya dulu di Akademi Pimpinan Perusahaan. Sejak kami menikah, sejak awal memang kami sudah mendirikan pengajian di rumah. Jadi ngajar ngaji di rumah. Waktu rumah kami masih 80 meter persegi di komplek Timah di Depok, itu ngaji di rumah, ada 2 orang 3 orang, sampai kemudian murid kami menjadi 50-an. Tahun 2000 kami dirikan TK, ya sampai sekarang sudah ada pesantren, ya, dan ada murid sekitar 400-an. Itu dari ngaji dulu, ya. Jadi karena istri saya guru, saya juga guru, maka kami memutuskan anak kami didik di rumah nomor 3 perempuan ini. Dan anaknya memang lebih suka begitu, ya, karena dia kelas 4 SD itu sudah menulis novel. Saya kalau melihat anak seperti ini berarti anak ini punya potensi, ya. Kami kembangkan sendiri. Anak kami nomor 3 kemudian dia 15 tahun sudah kuliah, dan kuliah pun saya minta kuliah guru. Jadi dia kuliah pendidikan sejarah, karena saya berharap anak saya menjadi guru sejarah yang hebat, ya. Kemudian dia S1 selesai ketika umur 19 tahun, S2 melanjutkan ilmu sejarah di UI, dan selesai tamat masternya umur 22 tahun. Itu anak saya nomor 3. Sekarang dia jadi guru di pesantren, dan waktu dilamar calon suaminya saya kasih formulir syarat tanda tangan. Tanda tangan apa? Tidak boleh membawa anak saya keluar pondok. Kami didik susah, Bang. Didik guru itu susah, ya, lebih susah daripada didik dokter. Saya kan kuliah saya kedokteran hewan, meskipun saya belum dokter hewan, ya. Jadi saya baru sarjana kedokteran hewan. Tapi saya yakin, ya, bahwa mengobati hewan itu lebih susah dari mengobati manusia, karena pasien saya itu tidak ngomong. Jadi kalau pasien manusia ditanya kan, kamu sakit apa gitu, ya. Nah, kalau pasien saya nggak bisa ditanya. Jadi saya udah tahu kalau begini sakitnya ini gitu, ya. Ada yang nanya Pak Ibu sekalian, kok Pak Adianti dulunya kedokteran hewan terus jadi ketua program doktor pendidikan Islam? Saya hampir 15 tahun, Bu, mimpin program doktor. Sudah menguji 320-an disertasi, ya. Katanya nggak linier, Pak. Saya bilang saya linier, kan saya belajar hewan dulu baru belajar manusia. Kenapa? Karena sekarang banyak manusia sudah seperti hewan. Ulaika kal an'am, ya, balhum adol. Orang-orang yang tidak mengenal Allah pasti hidupnya seperti binatang. Nah, itu pentingnya memahami hewan. Ini bercanda, Bu, ya, jangan dianggap serius, ya. Karena saya sudah terlanjur kuliah saya kedokteran hewan, jadi harus ada
legitimasinya, ya. Bapak Ibu sekalian, jadi itu nomor 3 anak saya. Nomor 4 anak saya perempuan, dia menghafal Quran umur 15 tahun, selesai 30 juz, kemudian ke Sudan 1 tahun ambil bahasa Arab. Saya nganter dia di Sudan, saya temani sebulan. Kemudian pulang ke sini tapi enggak studi agama, malah dia studi desain interior di UNS Solo. Kemudian, nah mulai anak saya nomor 5, itu kami didik di pesantren sampai sekarang sudah hampir selesai S1-nya, itu kami didik sendiri, ya. Anak saya nomor 5. Nomor 6 juga begitu, dan anak saya alhamdulillah udah jadi guru. Jadi guru full sambil kuliah. Jadi saya balik cara berpikirnya. Kalau orang biasanya dia kuliah, ya, kalau saya enggak, saya ngikuti amanah para kiai saya dulu, termasuk kiai anak saya di Gontor. Kalau lulus pondok itu harus ngajar. Saya bilang ke anak saya, kalau kamu tidak ngajarkan ilmu yang kamu dapat, ilmunya enggak berkah, ya. Jadi itu setiap yang sekarang lulus saya SMA, yang sudah punya ilmu ajarkan, karena ilmu yang diajarkan itu menjadi berkah. Dan anak-anak Ibu sekalian, saya ini anak saya nomor 5 tadi yang kami didik sendiri, dia umur 16 tahun sudah nulis buku ini, Mewujudkan Insan dan Peradaban Mulia, dan ini dia presentasi bukunya di UTM, di University Teknologi Malaysia, di hadapan satu forum internasional ketika dia 16 tahun. Nah, ini presentasi dia. Waktu itu dia juga memberikan kuliah umum di Banjarmasin di satu kampus ketika dia 17 tahun. Nah, dia 17 tahun menulis buku kedua ini, Reformasi Pemikiran Pendidikan Kita, ya. Jadi dia sudah ngisi seminar kuliah umum. Waktu dia umur berapa ini, 20 tahun dia menulis buku ketiga, Solusi Kekacauan Ilmu. Dan buku ini kemarin mendapat penghargaan sebagai 10 buku terbaik di Islamic Book Fair. Jadi saya, karena anak saya pinter dan dia sehari-hari menjadi guru, ya, ini dia ngisi kuliah umum untuk 800-an mahasiswa baru di Pekanbaru di satu universitas. Kemudian anak saya nomor 6 juga begitu. Anak saya nomor 6 ini perempuan, saya juga didik dia supaya jadi guru, ya, dan lulus SMA. Sekarang umur dia 19 tahun, ya. Dia sekarang sehari-hari menjadi guru dan juga menulis. Ada beberapa artikel yang sudah dia tulis. Jadi kami didik anak kami, makanya karena saya ketua umum Dewan Dakwah Islam Indonesia, kami punya kampus namanya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Saya bilang ke anak-anak saya, kamu harus jadi guru, jadi dai. Kenapa? Ya, karena kamu pinter, ya, dan bayar. Banyak orang yang kuliah gitu, ya, apalagi kuliah agama, dianggap sepele, ya, dianggap remeh dan nggak bayar. Nah, kalau saya enggak, saya bilang ke anak saya, kalau kamu kuliah dan tidak bayar, kamu rugi, ya, karena kamu nggak infak. Kan dia udah jadi guru, ya, dia jadi guru, dia punya gaji. Nah, potong gaji kamu untuk bayar kuliah. Gaji dia 2 juta sebulan, ya potong 1,2 untuk bayar kuliah. Jadi satu semester kira-kira 7 juta. Itu sekalian cara ya, yang saya terapkan untuk anak-anak, karena saya berpikir sederhana aja. Kalau anak-anak kita menjadi guru, menjadi dai, insya Allah mengalirkan pahala terus, ya. Tapi guru bukan hanya sebagai tukang ngajar. Guru itu pemimpin, ya. Guru itu pendidik, guru itu ilmuwan, guru itu ulama, ya. Jadi harus nah ini yang saya terapkan, ya. Jadi anak nomor 6 juga begitu. Bahkan anak nomor 6 ini udah pengen kuliah di Al Azhar Kairo. Saya bilang, jangan, untuk kamu lebih baik jadi guru. Tapi saya janji
ilmu yang akan kamu dapat di Al-Azhar itu insya Allah akan kamu dapat di sini ya. Saya buatkan kurikulum khusus untuk anak saya ini yang insya Allah ya saya bilang tidak kalah dengan Al-Azhar Kairo. Saya sudah keliling lah ke Saudi, Mesir, Sudan dan sebagainya, dan saya optimis ya insya Allah kita bisa mendidik anak-anak kita lebih baik. Kenapa? Ya, karena Bapak Ibu sekalian, kalau anak itu kita didik ya, karena saya orang pendidikan, saya tidak jadi saya kan ngajar S3, saya ngajar anak orang banyak sekali, mahasiswa saya ada yang profesor, ada yang sudah doktor juga. Jadi kalau saya didik banyak anak orang, masa anak saya nggak saya didik sendiri? Jadi ketika anak saya, rumah saya dengan kampus UI itu hanya sekitar 5 km ya, dan saya pernah menjadi dosen pasca di UI 5 tahun. Saya tahu UI itu sangat bagus, tapi ke anak saya bilang, kalau kamu kuliah di UI nanti kamu akan ditanya, kamu lulusan mana? Lulusan UI. Dikira kamu pinter karena kuliah di UI kan gitu. Nah saya bilang, kamu kan sudah pinter, kamu sudah nulis buku, kamu sudah ngisi seminar, sudah ngisi kuliah ya, maka tolong besarkan kampus kita sendiri. Jadi anak saya nanti kalau ditanya, kamu lulusan mana? Dia lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir ya, kemarin dia di Malaysia ngisi seminar juga. Kenapa? Karena harus bangga dengan kampus sendiri ya, itu Bapak sekalian. Oh ya maaf, tadi saya lupa ya, sudah saya bawa ini buku saya yang terbaru, judulnya Indonesia Maju 2045, Konsep dan Peta Jalannya. Ini buku yang saya kirim kepada para calon presiden sebetulnya ya. Ini juga oleh karena itu Bapak sekalian, saya mau ngasih hadiah kepada Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan saya ya, cepet-cepetan angkat tangan. Saya mau ngasih hadiah haji, udah selesai 2024 ini ya. Jadi buku aja hadiahnya. Tolong sebutkan negara yang pendidikannya terbaik sekarang ini. Siapa yang bisa angkat tangan? Ya silakan. Apa? Finlandia. Ada yang lain? Ya, terima kasih. Ada yang lain? Yang sana Bu. Apa? Cina. Ya. Ada yang lain sebelah kiri? Finlandia. Madinah. Negara. Saudi. Mana lagi? Arab Saudi. Ada lagi yang lain? Iya, yang baju merah. Mana Bu? Jepang. Masih belum tepat. Mana yang? Silakan, Mas, silakan. Yang kencang. Korea Selatan. Korea Selatan. Wah, belum ada. Singapura. Apalagi? Ayo sebut. Belanda. Waduh, jauh banget Eropa. Finlandia. Udah tadi. Mana? Sudan, Pak. Sudan. Belum ada lagi. Denmark, Pak. Denmark. Belum. Ayo cepet. Mana Bu? Hong Kong. Korea sudah, Hong Kong sudah, belum tepat. Mungkin Mesir. Mana? Mesir mana? Malaysia. Rumah kita sendiri, Indonesia. Mana? Siapa yang jawab Indonesia tadi? Siapa? Itu Indonesia. Nah, itu betul. Ya, jadi dapat hadiah. Ini Pak yang problem di kita itu, menurut saya ya. Jadi kita itu nggak yakin dengan negara kita sendiri. Kenapa? Saya tahu, karena itu sangat. Oh ini
Pak Burhan bisa diberi. Dan sebagainya. Jadi kalau sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud dengan pendidikan terbaik, ya kita kembali kepada ajaran agama kita. Manusia yang baik itu manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Dan kita Bapak Ibu sekalian sekarang ini di dunia Pak dinyatakan negara yang paling religius di dunia. Berapa survei menunjukkan negara Indonesia ini orangnya 93% lebih menyatakan agama sangat penting. Dan ini nggak mudah lah Pak. Rata-rata negara Eropa sekarang sudah 10-20% yang menyatakan agama sangat penting. Ateisme di Arab Saudi ya sekarang yang mengaku ateis itu 5% dari 31 juta penduduknya. Di Inggris sekarang sudah mayoritas penduduknya ateis. Banyak kalau kita lihat survei-survei global. Nah ini yang Masya Allah tentu tidak kita pungkiri, kita punya kelemahan. Nah itu yang nanti perlu kita perbaiki, mendidik anak kita supaya kita sudah punya potensi kelebihan ini kita tingkatkan lagi. Tapi kalau kita terus menerus tidak percaya diri dan kita nggak yakin dengan konsep kita, ya nggak yakin dengan keberadaan kita, nah itu kita sudah terjajah sebetulnya. Sebab pendidikan barat ini kata Ki Hajar Dewantoro dari dulu ya, Haji Agus Salim, Ki Hajar Dewantoro sudah mengingatkan pendidikan sekolah yang dibawa oleh penjajah ini memang menanamkan mental minder ya, merasa rendah diri. Bangsa kita itu nggak percaya diri bahwa kita itu yang terbaik ya. Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian, pemerintah kita Pak sudah mencanangkan namanya Indonesia Emas ya, Indonesia Emas 2045. Pemerintah punya program pendidikannya ya, punya program sekarang Pak Mukti dengan deep learningnya, Profesor Satrio dengan transformasi ya, pendidikan tinggi sekarang ini. Saya menghormati semua ya, saya juga kirim beberapa artikel, bahan-bahan juga saran-saran kepada beliau berdua nih ya, Menteri Pendidikan maupun Menteri Pendidikan Tinggi. Tapi Ibu sekalian, lepas dari soal sekolah program pemerintah, memang betul kata Bapak tadi bahwa sebetulnya tanggung jawab pendidikan itu pada orang tua. Yang nanti ditanya di akhirat tentang pendidikan anak kita itu orang tuanya. Bahkan sebetulnya tanggung jawab pendidikan itu ada pada suami. Ayatku anfusakum wa ahlikum naro itu khitabnya pada suami ya. Nah jadi kita harus menyiapkan ya Pak, generasi emas 2045 itu dari sekarang Pak. Jadi kalau saya misalnya sudah membaca gini, kamu anak saya sekarang 20 tahun, berarti 20 tahun lagi kamu harus jadi begini gitu ya. Jadi kita sudah bukan hanya nanti kamu lulus sekolah, kuliah, bisa cari makan. Nah, saya nggak begitu saya didik anak. Kamu harus jadi orang benar ya, kamu harus mencintai ilmu, cinta mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu, dan menjadi orang yang berguna. Jadi kita pemerintah punya rencana Indonesia Emas ya, kita harus mendidik anak kita supaya siap menyongsong Indonesia Emas ya Bapak Ibu sekalian. Pemerintah mentargetkan pendapatan per orang tahun 2045 27 juta rupiah per orang per bulan, per orang ya. Nah gimana mendidik anak kita itu jadi apa sih? Ini kalau saya Pak, perintah Al-Quran dan contoh Rasulullah dan para ulama kita dulu, memang sebetulnya anak-anak kita harus disiapkan menjadi pejuang. Jadi pejuang itu artinya apa? Jadi bukan hanya yang penting saya bisa hidup, enggak. Yang penting kamu bisa jadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah oleh karena itu sebagai orang tua misalnya kewajiban kita sebetulnya adalah mendidik anak-anak agar mereka menjadi orang baik ya, agar mereka menjadi orang bermanfaat, berguna.
agar mereka menjadi pejuang. Jadi bukan sekedar bagaimana bisa makan dan meraih gengsi. Apalagi kita nanti ya, tentu kalau kita semua sudah meninggal, berharap anak kita itu akan mengalirkan pahala terus. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa anak-anak itu lahir dalam keadaan fitrahnya, dalam keadaan sudah bertauhid. Orang tuanya lah yang menyesatkan anaknya ini sehingga justru menjadi manusia-manusia yang jauh dari fitrahnya. Nah itu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisani. Dan ini fenomena global. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu buku yang terkenal di Amerika ya, Tragedy and Hope, dan buku ini ditulis oleh seorang sejarawan Amerika. Dia menyatakan kami ya, bangsa barat ini telah meraih banyak kemajuan. Bahkan dia bilang di situ mungkin dalam waktu dekat ya, kami itu akan bisa menunda kepikunan dan kematian. We may in the near future know how to postpone senility and death ya. Mungkin kami tahu bagaimana cara menunda kepikunan dan kematian. Sangat percaya diri bangsa barat. Tapi nah dia mengakui, profesor ini mengakui satu yang kami tidak paham katanya. Kami ini mencapai banyak prestasi ya, tapi satu yang kami betul-betul nggak paham apa, dan yang paling penting including the most important of all adalah which is how to bring up children to form them into mature responsible adult. Yang kami tidak paham adalah bagaimana mendidik anak-anak kami menjadi orang tua yang baik. Itu yang nggak paham. Kenapa? Karena di barat pendidikan itu hanya dididik menjadi pekerja, tapi menjadi orang tua yang baik nggak ada pendidikannya. Akhirnya banyak orang tua yang punya anak nggak ngerti didik anaknya sendiri. Jadi sebetulnya kewajiban orang tua itu bukan menyekolahkan anak, bukan memondokkan anak, bukan mengkuliahkan anak. Wajibnya mendidik. Nah, mendidik itu apa? Ya nanti ya. Kemudian yang kedua misalnya yang kita perlu kita pahami, kita anak-anak kita itu sekarang sudah masuk era baru. Ya, revolusi industri 4.0, era disrupsi, bahkan sekarang dominasi AI ya, artificial intelligence semakin dominan. Nah, apa di era sekarang Pak yang harus disiapkan untuk anak kita? Pemerintah sudah ngasih tahu di zaman sekarang ini harus ada minimalnya 4 soft skill. Jadi kalau Ibu sekalian ingin anaknya sukses nih Pak, anak kita apapun ya nanti dia belajarnya, kuliahnya, mondoknya di mana, tapi harus menguasai 4C. Ya, kalau dia mau sukses sekarang. Satu namanya critical thinking, berpikir kritis, berpikir waras, berpikir komprehensif, berpikir sehat. Jangan jadi korban hoax, jangan jadi korban berita-berita yang yang ya menipu, ya nggak betul. Jadi harus kritis, ya, berpikir sehat sebetulnya. Yang kedua, creativity. Kita harus mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang kreatif. Kreatif itu Pak, lahir dari proses pendidikan yang menyenangkan. Maka Bapak Ibu sekalian hati-hati, mohon nih para guru ya, kalau anak-anak kita sudah kelihatan jenuh Pak, harus diberikan perhatian serius. Ya, banyak anak-anak yang di pesantren 6 tahun, 7 tahun setelah keluar pondok justru tidak minat belajar agama. Kemungkinan gurunya yang salah, kemungkinan anaknya yang salah, kemungkinan materi ajarnya yang salah, kemungkinan cara mengajarnya yang salah. Ya, itu perlu nanti dievaluasi. Kenapa anak ini belajar banyak dari pagi sampai sore, bahkan mungkin malam juga, tapi ujungnya dia tidak nikmat. Nah, berarti itu cara pembelajaran kita harus dievaluasi. Jadi kalau istilah Pak Menteri sekarang kan deep learning, ya, itu ada mindful learning, ya, kemudian ada joyful learning. Jadi memang pembelajaran itu harus menyenangkan. Nah, di sini pentingnya guru-guru yang hebat, ya. Mahfudhot di pesantren itu sangat penting, ya. At-thariqah ahammu minal madah.
Metode lebih penting dari bahan ajar. Wal ustadz ahammu minat thariqah. Guru lebih penting daripada metode. Tapi waruhul ustadz ahammu minal ustadz. Ya. Jiwa guru lebih penting daripada metode. Karena jadi nanti problemnya di guru. Kalau seorang menjadi guru ya, tapi dia tidak menjiwai, tidak ikhlas menjadi guru, nah itu bahaya. Ya, dia nanti seperti mayat hidup, dia mendidik tidak dengan jiwa. Jadi kreatif, anak harus kita didik secara menyenangkan supaya kreatif, dan dari kreativitas itu lahir inovasi. Yang ketiga, communication. Nah ini nanti pinter, anak-anak itu harus bisa komunikasi sekarang, lesan dan tulisan. Sebelum anak saya nomor 2 tadi yang kuliah di Mesir, sebelum dari pesantren Gontor dia lulus, saya minta ngajar dulu setahun di pondok. Selama setahun itu saya latih menulis, karena saya wartawan, saya bisa nulis, jadi anak saya latih menulis. Jadi dia ke Mesir itu sudah siap dengan kemampuan menulis yang bagus. Maka begitu dia pulang dari Mesir sudah terbit ya bukunya. Communication itu penting. Yang keempat, collaboration. Jangan mendidik anak menjadi egois. Sehebat apapun seorang, pinter apapun, tapi kalau dia nggak pinter kerjasama, nggak sukses. Harus bisa kolaborasi. Jadi 4C ini sekarang ini penting ya. Critical thinking, creativity, communication, collaboration. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebetulnya punya model. Kenapa tadi saya optimis, Pak? Indonesia pendidikannya terbaik karena kita punya model. Model ini sudah diterapkan di pondok-pondok pesantren kita sebenarnya. Model ini sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir sudah disebutkan qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan 2 saja. Sebetulnya kita sebagai orang tua, sebagai guru, Pak, didik anak kita cuma 2 saja yang harus kita lakukan. 1, adibuhum, didik anakmu menjadi orang-orang beradab. Yang kedua, wa'allimuhum, didik anakmu menjadi orang-orang berilmu. Ya, ini Ali bin Abi Thalib juga sama, ya. Adibuhum wa'allimuhum. Maaf, ini keliru, nanti saya koreksi. Jadi ini kata-kata Ali bin Abi Thalib betul aduin. Kalau kata-kata Umar bin Khattab, ta'addabu thumma ta'allamu, sama ya. Jadi kalau Umar bin Khattab mengatakan ta'addabu thumma ta'allamu, beradablah kamu kemudian berilmulah kamu. Abdullah bin Mubarak, jadi para ulama kita sebetulnya pendidikan yang ideal itu modelnya cuma 2 saja. Didik anak-anak kita jadi orang beradab. Orang beradab itu apa sih? Berakhlak mulia. Didik anak kita jadi orang jujur, orang yang tidak malas, orang yang pemberani, orang yang tidak penakut, tidak sombong, tidak lemah, ya tidak ajes. Didik mereka menjadi orang-orang yang optimis, ya, yang tidak mudah menyerah, yang sabar. Itu namanya adibuhum. Kalau dulu orang Belanda menyebut istilahnya opvoeding. Wa'allimuhum, dan didik mereka menjadi orang-orang berilmu. Nah, ini namanya pengajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya dulu waktu kita merdeka, Kementerian Pendidikan kita itu namanya Kementerian Pengajaran. Bahasa Belandanya on the wage. Dulu sekolah-sekolah kita tidak dibebani mendidik akhlak, maka namanya pengajaran, ya. Waktu kabinet Muhammad Natsir ya tahun 50-an, kementerian kita berubah namanya menjadi Kementerian PPK, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Itu ada maknanya sebetulnya. Pendidikan itu adalah pendidikan karakter, akhlak gitu ya. Kalau pengajaran, penanaman nilai. Nah, maka di sini para sekolah kita perlu hati-hati nih, pondok, kampus ya. Karena aspek pengajaran sekarang sudah diambil alih oleh robot gitu. Jadi kalau guru masih berhenti di pengajaran, hanya ngajarkan ilmu, dia akan tergusur oleh robot. Robot sekarang jauh lebih pinter dalam soal pembelajaran. Tapi kalau adab, akhlak nggak bisa.
Ya, saya sering ngajak di mana sekarang, satu-satunya yang bisa kita bertahan dari serangan pendidikan asing, nanti kampus-kampus asing akan nyerbu Indonesia, ya sekarang pun sudah ya melalui media kampus online, yang ada adalah pendidikan akhlak, adab tadi. Dan nanti pendidikan adab itu Bapak sekalian, tadi betul ya, bahwa memang nggak bisa hanya diserahkan di sekolah, bahkan di pesantren nggak bisa, harus kerjasama erat ya antara pesantren atau sekolah dengan orang tua, harus ada kesamaan visi menjaga anak kita supaya nanti menjadi orang-orang yang berakhlak ya, berakhlak mulia, karena itu kunci. Nanti kita lihat ya Bapak sekalian, sekarang lihat ya, Abdullah ibn Mubarak seorang ulama besar mengatakan porsinya adab dalam agama kita itu 2/3-nya. Jadi kalau agama kita itu dibagi 2, adab dan ilmu, kata beliau 2/3-nya adab, akhlakul karimah, 1/3-nya ilmu. Maka kalau pendidikan kita harus menekankan adab, akhlakul karimah itu. Ya kalau di pesantren santri nggak beradab kita keluarin, tapi kalau santri nilainya nggak baik gitu ya, bisa kita kasih ujian susulan ya. Tapi kalau sudah akhlaknya nggak baik dan dia nggak mau memperbaiki, ya nggak bisa, itu harus diberikan sanksi. 3 prinsip pendidikan ideal untuk Bapak Ibu sekalian ya. Pertama tadi yang saya singkat menjadi TOP, top, supaya mudah diingat. Pertama, tanamkan adab atau akhlak mulia sebelum ilmu. Akhlak itu Bapak Ibu sekalian bukan diajarkan Pak, ditanamkan. Bahasa Inggrisnya inculcation, to inculcate, itu menanamkan nilai. Caranya gimana? 1, dicontohkan. Kalau anak kita ingin jujur, orang tuanya harus jujur, gurunya jujur, menterinya jujur, wali kotanya jujur, gubernurnya jujur, presidennya jujur, baru sukses. Negara-negara lain begitu. Kalau mau sukses pendidikan karakter kita harus dicontohkan ya. Insya Allah saya optimis dengan presiden yang baru. Waktu saya dulu wartawan di istana, berapa kali lah saya ketemu Pak Prabowo ini. Sama, dari dulu Pak Prabowo itu yang ngomongnya kayak begitu. Seorang patriot, sangat serius ya untuk ingin Indonesia ini jadi negara besar. Makanya harus dicontohkan, pemimpinnya harus ngasih contoh. Yang kedua misalnya itu dibiasakan tadi ya, dibudayakan. Anak jujur harus dibiasakan. Yang ketiga dimotivasikan. Bapak Ibu sekalian harus pinter ngasih motivasi ke anak. Motivasi yang sangat bagus itu melalui cerita, melalui kisah, melalui sejarah. Ya, kami berikan pendidikan untuk anak SMP Sirah Nabawiyah itu 6 semester. Supaya betul-betul anak itu menghayati ya perjalanan hidup Rasulullah SAW itu. SMA kami berikan pendidikan Sirah Nabawiyah 6 semester lagi ya, jadi harus kuat, dia harus cinta Rasulullah, mengenal sahabat Nabi itu, manusia-manusia terbaik. Jadi akhlak itu begitu. Nah yang keempat, ditegakkan aturan. Jadi kalau Ibu sekalian ingin anaknya jujur, pekerja keras dan lain-lain, harus ada reward and punishment ya. Nah yang kelima, didoakan. Nah ini kelebihan kita Pak, orang muslim. Pendidikan karakter sukses di Cina, di Korea, di Finlandia, tapi mereka tidak memiliki akhlak yang baik ya kepada Tuhan, ya kepada orang tua. Nah kita memiliki akhlak yang lengkap. Yang kedua, utamakan ilmu-ilmu fardu ain. Habis sekalian, ini tanggung jawab kita di akhirat Pak. Jadi jangan sampai kita orang tua ya mengejar dunia, anak kita pintar matematik dan lain, tapi sholatnya nggak bener, ngaji nggak bener, toharoh nggak bener, wudhu nggak bener, akhlaknya nggak bener. Nah ini dosa, nggak boleh. Jangan sampai anak kita lulus SD ngaji nggak bener, sholat nggak bener, toharoh nggak bener, wudhu nggak bener, itu nggak boleh. Saya pernah di SD saya masuk, saya cek kelas 6 masih ada yang ngaji Qur'annya nggak lancar. Kepala sekolahnya saya minta hentikan semua pelajaran, karena perintah Nabi umur 10 tahun sudah harus sholat. Jadi nggak boleh Pak kita membiarkan anak kita, apalagi lulus SMP
sudah akil balik ya, imannya nggak kuat, akhlaknya nggak bener, ibadahnya nggak bener. Dulu tadi kan misalnya anak saya, kenapa umur 16 tahun sudah nulis buku, sudah presentasi dan sebagainya. Sekarang bukan hanya anak saya, banyak yang bisa begitu, asal dididik yang benar. Dulu ibu sekalian, Ki Haji Imam Zarkasi mendirikan pesantren Gontor umur 16 tahun. Panglima Sudirman itu menjadi jenderal umur 29 tahun. Haji Agus Salim jadi pegawai konsul di Jeddah umur 20 tahun. Sentot Ali Basyah Prawira Dirja jadi panglima perangnya di Ponegoro umur 21 tahun. Ya. Kalau habiskan lihat Syafruddin Prawira Negara, Pak, menjadi menteri kemakmuran dan nanti menjadi presiden pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, itu umur 34 tahun. Lihat sejarah bangsa kita dulu. Ya, rata-rata mereka dulu menjadi hebat umur 30-an tahun. Dulu kan lulus SMA bisa jadi guru, Pak. Lulus SPG ya kan, SMP 3 tahun SPG sudah siap jadi guru. Sekarang banyak anak lulus S1 nggak siap terjun ke masyarakat, nggak mandiri. Kenapa? Ya karena nggak dididik, dia salah didik. SMA itu sudah dewasa, jangan didik jadi anak-anak. Ya, jadi kenapa? Saya udah usul, ini Bapak Ibu sekalian, bukan usul saya ini, Pak. Ini usul pakar pendidikan, namanya Profesor Nanang Fatah dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. 20 Juni yang lalu, 20 Juni ini, beliau menyampaikan ke DPR Komisi 10, ada videonya di YouTube, lihat. Profesor Nanang Fatah mengusulkan ke pemerintah agar sekolah dipotong 4 tahun. Beliau bilang insya Allah anak kita mandiri, siap, asal kurikulumnya benar, dia bilang. Menurut Profesor Nanang Fatah, SD sebetulnya cukup 4 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Jadi anak umur 15 tahun kata beliau sudah harus siap kuliah dan siap kerja. 15 tahun itu sudah akil balik. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menetapkan batas akhir anak-anak itu 15 tahun. Waktu itu Abdullah bin Umar dilarang oleh Rasulullah ikut perang Uhud karena umur beliau belum 15 tahun. Ini 15 tahun komariah loh. Waktu perang Khandaq, Abdullah bin Umar umurnya sudah 15 tahun. Maka Rasulullah izinkan untuk ikut perang Khandaq. Nah, jadi bisa hati-hati ya. Kadang-kadang anak kita kalau salah didik, Pak, sudah 16 tahun, 17 tahun masih diperlakukan sebagai anak-anak. Dia sudah akil balik. Kalau sudah akil balik sudah mukallaf. Kalau sudah mukallaf dia bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri. Ya, jadi ini mohon para guru yang mendidik anak SMP, Pak, itu banyak anak SMP itu sebenarnya sudah akil balik. Tapi batas akhir anak-anak 14,5 tahun kalau tahun Syamsiah. Ya. Jadi ya, tujuannya apa sih mendidik anak dapat ilmu yang manfaat, ya. Supaya nah, yang kedua saya ingin mengingatkan juga Bapak Ibu sekalian, mohon hati-hati karena di dalam kurikulum yang masih ada itu masih mengandung muatan-muatan yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Nah, ini kami sudah berusaha betul kepada pemerintah mohon diubah. Seperti misalnya teori asal-usul manusia Indonesia dari bangsa monyet. Nah, ini enggak sesuai dengan Al-Qur'an dan enggak ilmiah teori ini. Ya. Kera merupakan moyang manusia, enggak lah. Kita ini keturunan Adam ya, bukan bani monyet. Kita bani Adam. Malah di buku sejarah itu dikatakan manusia sekarang bentuk sempurna dari sisa-sisa kehidupan berbakala yang berkembang dari jenis hominid bangsa kera. Ya enggak betul, Pak. Kera itu enggak punya ruh, enggak punya akal, ya. Jadi enggak ada kera jadi manusia, nggak akan sampai kapanpun nggak bisa. Tapi ini dipaksakan ya teori ini. Maka dulu tadi ada saya jadi guru biologi, saya sudah dari SMA ya, saya memprotes guru saya karena mengajarkan teori ini. Ya, akhirnya saya cita-cita saya jadi guru biologi. Nah, jadi saya jadi guru biologi untuk merevisi ya bahwa manusia itu dari Nabi Adam bukan dari kera. Teori kebutuhan, Bapak Ibu sekalian masih ingat
primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer apa? Sandang, papan, pangan. Tidak ada kebutuhan ibadah. Padahal manusia diciptakan untuk ibadah. Jadi kebutuhan primer manusia itu harusnya jiwa dan raga. Kebutuhan jiwa kita apa? Ibadah, zikir. Ya, ini juga materialisme. Teori negara maju, negara berkembang. Ini mohon di tingkat SMP nih, diteliti betul karena ini teori nggak sesuai dengan Pancasila. Ya, teori ini maju itu hanya diukur materi. Jadi saya maklum kalau Bapak Ibu melihat pendidikan terbaik apa, sekolah terbaik apa misalnya, ya diukurnya materi, Pak. Sekolah terbaik sekolah yang muridnya bisa lulus masuk kampus yang favorit. Kampus favorit adalah kampus yang lulusannya bisa kerja dapat duit banyak. Akhlak gak dijadikan pertimbangan utama. Nah inilah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sudah saya bacakan kritik Ki Hajar Dewantoro dari dulu. Ki Hajar Dewantoro sudah mengingatkan, ini kan menteri pengajaran pertama ketika kita merdeka. Ki Hajar Dewantoro mengkritik pendidikan Belanda, ya pendidikan Barat ini. Dia mengatakan pendidikan yang selama ini diterima orang Indonesia dari Barat jauh dari kebal dari pengaruh-pengaruh politik kolonial. Singkatnya ialah pendidikan yang ada hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial dan ini sifatnya tetap semenjak zaman VOC meskipun di bawah politik etika. Tapi anehnya banyak priai atau kaum bangsawan yang senang dan menerima model pendidikan seperti ini dan mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah yang hanya mengembangkan intelektual dan fisik dan semata-mata hanya memberikan surat ijazah yang hanya memungkinkan mereka menjadi buruh. Maka Bapak Ibu sekalian, Ki Hajar Dewantoro membuat taman siswa. Taman siswa ada 4 jenjang pendidikan, ya taman indria, taman muda, taman dewasa, tertingginya taman pamong. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang tertinggi adalah melahirkan pamong. Pamong artinya orang-orang yang bisa ngemong, yaitu para guru. Bahasa Arabnya murabbi, ya bahasa Latinnya pastur, orang yang bisa mengasuh. Kenapa demikian, Bro? Karena di mana sekarang di Finlandia sekarang, di Jepang, yang namanya profesi paling mulia itu ya guru. Di Finlandia itu yang bisa jadi guru yang ranking 10 besar. Jepang itu juga begitu. Kita dulu begitu juga, sampai tahun 60-an. Anak-anak pinter dulu lulus SMP, dia nggak masuk SMA yang terbaik, tapi masuk SGA, sekolah guru atas. Jadi kalau dia nggak diterima di SGA, baru dia sekolah SMA yang terbaik. Jadi semua, makanya dulu ulama kita bikin apa Pak? Mu'allimin. Mu'allimin artinya sekolah guru. Karena dulu yang namanya guru itu orang-orang mulia. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa guru ini mulia? Karena objek garapan guru itu adalah hati manusia. Dokter fisik manusia, ya. Ada orang yang servis komputer, servis handphone, servis pesawat, tapi yang diservis oleh guru itu hati manusia. Dan hati itulah inti dari manusia. Ya, ini berarti sudah akhir ya. Kesimpulannya gini, jadi Bapak Ibu sekalian, baik kita orang tua maupun guru harus bekerja sama karena yang kita lakukan sekarang ini sangat strategis, Pak. Insya Allah kalau kita betul-betul menyiapkan anak-anak kita sekarang, kita tahu peta jalannya, kita tahu cara mendidiknya, insya Allah mereka ini akan menjadi para pemimpin di negeri kita ini. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang namanya daerah, pusat, pelosok, ya nggak ada Pak. Sekarang semua permukaan bumi sudah jadi satu warga negara global. Sekarang ini sudah WWW, ya, itu sudah global, nggak ada lagi. Jadi sekarang sekolah di Salatiga, di pelosok, nggak ada pelosok lagi. Yang dibaca sama. Mau yang orang Jakarta, Washington dan sebagainya, yang dibaca sama. Nah ini kita masuk era baru nih. Jadi anak-anak kita, jadi masih gini, jangan merasa, oh saya kan di Salatiga, sekolah apa tadi, Izzatul Islam di jauh,
Dari pelosok itu nggak penting lagi sana. Ya, sekarang di mana ada internet masuk, berarti kita sudah jadi warga global. Kita dari sini ya harus kita rancang pendidikan kita menjadi yang terbaik, insya Allah. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya bersyukur nih bisa diberikan kesempatan bisa bergabung di parenting ini di Izatul Islam. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Di sini ingin saya tanyakan, saya sebagai orang tua dari anak saya sekaligus saya sebagai guru di salah satu SD negeri yang jauh di sana, Bapak. Yang ingin saya tanyakan, terkadang seorang orang tua ketika seharian kita bekerja ngoten nggih, setelah bekerja di rumah itu anak-anak tentunya sudah beraktivitas di sekolah. Nah, ketika kita dihadapkan berbagai aktivitas di anak itu, ketika kita dibilangi Mbak ini seperti ini, anak-anak itu istilahnya menjawabnya dengan kok tidak sesuai dengan hati kita. Nah, bagaimana kita itu mengajarkan untuk mengelola emosi yang negatif, Ustadz. Nah, sekaligus juga saya sebagai guru negeri nggih, tentunya bagaimana mengajarkan, mungkin secara khusus Ustadz mempunyai tips bagaimana seorang guru tadi yang sudah Ustadz katakan bahwa tidak ada di sekolah negeri yang pelosok ngoten nggih. Nah, kebetulan memang saya di pelosok Ustadz mengajarnya, dan orang tua tadi dikatakan sudah pasrah bongkoan terhadap guru. Nah, padahal secara setiap harinya seorang guru itu sudah mengajarkan kepada anak didiknya untuk cara berakhlak dan beradab, tetapi ketika di sekolah itu sudah diajarkan dan anak-anak itu kembali di sekolah, mungkin secara pendidikannya ngoten nggih Bapak, tidak ada kolaborasi. Nah, orang tua sudah sibuk dengan pekerjaannya, mungkin yang ada di pabrik larut malam tidak bisa mendampingi. Nah, sebagai guru istilahnya mengelus dada. Nah, bagaimana antara orang tua dan guru ini bisa sinkron dalam mendidik putra-putrinya? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Dr. Adian Husaini yang sudah memberikan kuliah singkat ya. Kalau ini pengalaman luar biasa bagi kami mendapatkan materi dari ketua program dokter di Bogor seperti itu. Dari paparan Ustadz tadi menyampaikan bahwa Ustadz sudah mengaplikasikan ilmu yang dimiliki kepada putra-putrinya. Memang untuk 7 anak pasti ada 7 karakter ya, tetapi dari perjalanan Ustadz membentuk pola pikir keluarga, yang saya tanyakan seperti ini. Jadi anak-anak itu pasti memiliki keinginan sendiri dan cita-cita berdasarkan apa yang mereka inginkan. Tetapi dalam perjalanannya orang tua juga memiliki harapan terhadap pola didik yang mereka tanamkan. Pertanyaannya, bagaimana menselaraskan antara minat bakat dan harapan orang tua serta pola komunikasi yang dibangun sejak anak itu sudah mulai masuk ke akil balik. Pertanyaan yang kedua, saya pernah membaca sebuah artikel bahwa sekolah yang terbaik adalah sekolah yang mampu membentuk generasi yang berilmu dan beradab, dan keberhasilan sekolah ini tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa ada peran serta guru yang memiliki keikhlasan dan komitmen serta peranan orang tua. Nah, pertanyaannya saya, orang tua pasti memiliki latar belakang, kemudian pemahaman serta input yang berbeda karena dari latar belakang masing-masing orang tua. Kalau Ustadz memiliki matrikulasi atau kurikulum praktis bagi kami orang tua agar perjalanan belajar kami selaku orang tua bisa menyambung dengan apa yang menjadi harapan sekolah, maka kami sangat berterima kasih Tat, seperti itu. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Salamah, saya wali dari Ananda di TKA, seperti itu. Saya sangat berkesan sekali dengan materi-materi yang dibawakan oleh Bapak Haji Adian Husaini. Saya cuma satu Bapak pertanyaannya, bagaimana cara mendisiplinkan anak tanpa harus memarahi Bapak? Itu saja. Kadang baik karena saya notabene juga guru, anak itu kadang kalau dielus gitu ya, jadi mereka tuh terlena Bapak, jadi kadang tuh harus nadanya pakai nada tinggi. Nah, bagaimana cara mendisiplinkan tanpa memarahi? Ngoten mawon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir bapak-bapak tadi dari monggo Pak Trisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Adian Husaini. Alhamdulillah akhirnya bisa berjumpa. Saya mengagumi pemikiran-pemikiran beliau sejak tahun 2000-an. Dan saya dulu juga sering berinteraksi dengan teman-teman Dewan Dakwah Solo Ustadz, dan alhamdulillah hari ini bisa berjumpa di sini. Tadi dari pemaparan yang disampaikan Ustadz, oh ya, izin perkenalkan, saya Trisno, saya wali murid dari Tanu kelas 6B, dan kebetulan karena mengagumi pemikiran beliau, saya juga mendedikasikan diri sebagai guru TPG di tempat kita, dan saat ini saya juga menjadi salah satu pengampu di sekolah kehidupan Ustadz. Yang ingin saya sampaikan setelah mendengar apa yang dipaparkan Ustadz Adian tadi, betapa kami terutama kaum laki-laki ini memangku beban dalam artian yang luar biasa, karena besok kami harus mempertanggungjawabkan tentang proses pendidikan keluarga kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pola pendidikan yang kami alami selama ini Ustadz, itu mau tidak mau kita harus mengakui bahwa pola pendidikan kita adalah pola pendidikan yang paradigmanya adalah materialistik, sehingga kita pola pikirnya mungkin sebagian dari kita, khususnya saya juga pola pikirnya adalah pola pikir materialistik. Maka kami mohon nasihatnya Ustadz Adian untuk bagaimana kami melakukan recovery terhadap diri kami sendiri yang sudah terdoktrin paradigma materialistik ini, agar menjadi pendidik yang baik bagi keluarga kami. Satu saja itu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, poin-poin tidak perlu kami ulang, langsung akan ditanggapi oleh Ustadz Adian Husaini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya, pertanyaannya sangat bagus dan sangat berat gitu ya. Tapi kita coba untuk merenung ya. Saya juga sambil mikir tadi ketika mendengar Bapak Ibu bertanya itu ya. Karena ini tanggung jawab kita semua ya, dan itulah yang kita coba sekarang ini untuk mengevaluasi gitu. Yang selama ini sudah saya pun mengevaluasi banyak sekali ya. Saya sampai di titik ini itu juga mengalami perjalanan dan trial and errornya juga banyak. Nggak mulus juga mendidik anak jadi seperti ini, jadi itu nggak mulus ya. Kadang-kadang saya kadang-kadang bercanda ya dengan istri saya bilang, kadang-kadang ya saya mendidik istri orang itu lebih mudah daripada mendidik istri sendiri, karena mahasiswa saya itu banyak istri orang, mahasiswa S3 rata-rata istri orang ya. Mendidik anak orang Pak, kadang-kadang ya lebih mudah daripada mendidik anak sendiri. Nah di sini ujian, saya lebih makna itu ujian dari Allah. Jadi pertama saya perpoin ya, mengelola emosi ini, terima kasih, ini bagus sekali Pak. Kita sebagai orang tua atau guru memang mudah sekali terpancing emosinya, dan ini Rasulullah SAW mengingatkan kita. Saya sering kalau ceramah nikah saya menggunakan hadis ini ya, hati-hati. Rasulullah mengingatkan kita, janganlah seorang hakim memutuskan perkara ketika sedang marah, wa huwa ghadbanun. Ini sama Pak, kita sebagai orang tua, sebagai guru, jangan mengambil keputusan ketika kita sedang marah. Keputusan termasuk ngomong. Kadang-kadang kan kita keluar omongan-omongan tertentu ketika kita sedang emosi ya. Nah nanti setelah emosi hilang baru kita sadar bahwa ternyata omongan kita itu tidak tepat. Mungkin benar tapi tidak benar ya, tidak tepat. Karena nah di sini letaknya adab. Adab itu bukan hanya benar, tapi harus tepat, harus bijak. Ya kan Bapak Ibu, ingat ya, seorang hakim
yang mengadili seorang nenek itu nyuri kayu gitu ya. Kemudian hakim ini luar biasa, dia tidak melanggar hukum. Memang nenek itu salah, namanya nyuri ya salah, nggak dibenarkan. Dia hukum nenek itu dengan hukuman percobaan dan dengan denda. Setelah didenda, sang hakim kemudian ngomong, kita semua yang hadir di sini juga salah, maka kalian semua, kita semua termasuk saya hukum gitu ya, dengan denda. Akhirnya hakim itu mengedarkan sumbangan, semuanya harus didenda semua, terkumpullah uang. Jadi nenek ini akhirnya dihukum, dia harus bayar denda, tapi dia dikasih duit, dan akhirnya duit itu lebih untuk bantu dia. Nah, ini namanya wisdom, bijak. Dalam bahasa kita namanya hikmah. Ya, makanya Luqmanul Hakim diberikan hikmah oleh Allah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita semua sebagai guru atau orang tua punya hikmah. Bukan hanya punya ilmu. Anak yang lulus kuliah S1, S2 tentang ilmu pendidikan baru punya knowledge, punya ilmu. Belum tentu dia punya hikmah. Profesor, doktor, kiai haji ngerti ilmu pendidikan belum tentu bisa didik. Saya banyak jumpai orang-orang kampung yang soleh, yang disiplin, ya, dia lebih bisa mendidik anaknya daripada orang-orang pinter tapi dia tidak soleh. Ya tadi itu, ini kenapa? Dia bijak, dia hikmah. Banyak itu, ya, kita bisa saksikan lah orang-orang sederhana, saya lihat yang nggak macem-macem ya, ternyata anaknya lebih nurut, lebih apa namanya, menjadi akhlaknya baik, ya, menjadi orang yang kerja keras dan sebagainya gitu. Jadi mengelola emosi termasuk itu harus kita jaga. Pengalaman ya, kalau Ibu sekalian kita sedang ada problem dengan anak, sekeras apapun, sebermasalah apapun, mohon jangan sampai putus komunikasi. Ya, kalau sudah putus komunikasi, itu berat. Nah, di sini suami istri memang harus kadang-kadang saling pasang strategi. Kalau tadi ya memarahi gitu, nah itu harus ada nanti yang menghibur. Jadi keras lembut, keras lembut, dan ini tergantung, kadang-kadang anak sifatnya juga beda. Ada anak itu ya yang bahasa kita ndablek, dimarahi nggak mempan, ya. Tapi ada anak yang baru ditegur aja sudah tersinggung, ya, sudah sensitif jiwanya. Nanti kita harus kenali. Kadang-kala kondisi anak nggak sama, ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman, ya, kita bisa nanti mengukur, oh anak ini sampai di sini emosinya. Jadi kita Bapak Ibu sekalian biasa Pak, mendidik itu ada salah biasa, ya, dan cepat kita harus memperbaiki. Ya, kalau kita, oh ternyata salah ya cara pendekatan saya ini, perbaiki, ya, nggak masalah. Saya punya pengalaman pribadi, ada beberapa juga yang tanya ke saya, karena misalnya ada seorang tua anaknya pinter sekali di sekolah, matematiknya 9, 10 gitu ya, tapi tiba-tiba anak dia itu nggak mau sekolah, dia tuh apa, fatigue gitu ya, nggak mau, berhenti aja, jenuh, nggak mau sekolah. Ditanya nggak ada apa-apa. Terus saya bilang ke bapaknya, terus maunya dia apa? Dia mau, Ustaz, kalau kan bapaknya sutradara film, dia bilang, kalau ikut saya mau dia. Ya sudah, ikut dulu, ya, jangan dipatahkan dulu, karena kalau sudah anak begini itu berat Pak. Apalagi Ibu sekalian kalau anak udah mahasiswa, ini hati-hati nih. Sekarang ini angka depresi meningkat seluruh dunia. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat, buka aja Google hari ini, kemudian masukkan entry university makes me feel, akan keluar tuh apa saja yang dirasakan mahasiswa internasional sekarang ini. Rata-rata university makes me stupid, university makes me apa itu, mungkin saya supaya enggak,
Iya kan? Sekarang kalau bisa lihat ya, university makes me feel apa? Stupid, like a failure, depressed, stupid, ya, dan seterusnya. Jadi banyak sekarang misalnya angka depresi. Mungkin belum lama ini kan kita dengar Pak ya, ada anak yang kemarin yang membunuh itu apa? Membunuh ayahnya ya sama neneknya itu. Anak ini kalau dilihat seperti nggak ada masalah sebelumnya. Ada yang pinter di kampusnya tahu-tahu bunuh diri, ya, dan sebagainya. Jadi ini mengelola emosi ini, ya memang kita yang harus mengendalikan diri, ya. Makanya diingatkan Rasulullah kalau kita lagi marah, ya, jangan memutuskan, berhenti, ya, sabar, diem, tenang. Kadang-kadang juga begitu sama. Suami istri itu kalau marah diikuti, ya akhirnya bubar. 70% kasus perceraian di Indonesia itu karena pertengkaran yang tidak terselesaikan. Ya, jadi hati-hati nih ketika kita mengelola emosi kita. Kemudian yang kedua, ya mengajar kerjasama dengan orang. Ini caranya gimana? Ini masuk bagian wisdom, masuk bagian kebijakan. Ya, yang penting gini, kita ini paham saja bahwa mendidik itu tanggung jawab kita. Jangan sampai orang tua berpikir saya sudah sekolahkan ya anak saya sudah pondokkan anak saya, terus orang tuanya nggak belajar. Nggak, mempelajari ilmu untuk bisa mendidik anak dengan benar itu hukumnya fardu ain bagi orang tua yang sudah punya anak. Ya, jadi seharusnya ini materi yang sangat penting, ilmu yang sangat penting untuk bisa mendidik anak. Saya waktu memimpin program master S2 pendidikan Islam, saya buka program jadi pendidikan Islam konsentrasi PKS, konsentrasi pendidikan keluarga sakinah, ya. Rata-rata satu kelas itu hampir semua ibu-ibu majelis taklim. Sebab kadang-kala ibu-ibu ini aktif di majelis taklim sampai 10 tahun, 15 tahun, itu nggak pinter-pinter gitu. Karena nggak ada kurikulumnya, nggak serius belajarnya. Makanya saya minta, coba ibu ambil S2, kurikulumnya pun saya ubah, supaya bisa menjadi orang tua yang baik. Karena menjadi orang tua yang baik itu harus belajar, nggak ada pilihan. Ya, jadi memang harus belajar. Orang tua maupun gurunya, ya sama. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau mendidik akhlak, Pak, ya Bapak Ibu sekalian, mendidik akhlak anak kita supaya jujur, cinta ilmu, kerja keras, peduli. Saya menekankan untuk pendidikan karakter atau akhlak ini, Pak, itu 3, sederhanakan. Jadi kalau di sekolah kadang-kadang terlalu banyak karakter yang harus dilaporkan, diamati, itu terlalu banyak. Saya 3 saja yang penting. Saya sebut GSP. 1 jujur, ya, 2 semangat, 3 peduli. Jadi anak kita asal punya 3 ini, jujur, tidak malas, tidak egois. Nah itu insya Allah sukses. Makanya tolong kejujuran itu betul-betul dicontohkan. Nah ini tantangan bagi kita nih orang tua nih. Jangan sampai kita mengajari tidak jujur. Nah, yang kedua, disiplin, kerja keras. Udah. Korea Selatan itu ya, melampaui Jepang sekarang dalam banyak hal. Kenapa? Itu etos kerjanya yang dikuatkan. Ada seorang profesor dari ITB pernah ngisi kuliah dengan saya di Solo. Dia cerita, dia ketemu temannya di Korea Selatan. Kawannya profesor ini di Korea Selatan itu ngajari mahasiswanya gini, simple sekali. Kalian jangan malas seperti orang Jepang. Sederhana. Kalian jangan malas seperti orang Jepang. Jadi dia letakkan standar malas itu Jepang. Nah kita tahu orang Jepang kerjanya kayak apa kan gitu. Jadi profesor Korea ini, kalau kamu mau lebih dari Jepang, ya kamu harus kerja keras lebih dari orang Jepang. Dan Rasulullah doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Finlandia tadi yang Ibu sebut, betul, Finlandia itu dia sukses. Kenapa Finlandia menjadi negara
7 tahun berturut-turut ditetapkan PBB negara paling bahagia di dunia. Finlandia, Indonesia terakhir ini ranking 80 dari 137 negara. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian ya, Finlandia itu sukses menanamkan pendidikan kejujuran. All out, yang penting anak jujur. Nah, kalau sudah jujur, enak semua, berhasil semua. Di Finlandia itu ada tes kejujuran. Di ibu kotanya Helsinki disebarkan 12 dompet. 12 dompet disebar di tempat-tempat umum. Berapa yang kembali ke pemiliknya? 11. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mau tes kejujuran di Salatiga ini, coba sebarkan 12 dompet, isi 500.000 lah per dompet, kasih alamat pemiliknya, nanti cek yang kembali ke pemiliknya berapa. Nah, itu tes kejujuran tuh ya. Nah, kenapa Finlandia itu menjadi negara yang tadi dibilang betul dalam soal kejujuran. Nah, kita harusnya orang Islam ini nggak boleh kalah dong. Finlandia itu Ibu sekalian negara yang mayoritasnya ya Kristen ya, yang pergi ke gereja seminggu sekali itu nggak sampai 3%. Dia sudah religius, agama itu sudah dianggap tidak penting. Tapi kenapa dia bisa jujur? Nah, itu yang masalah. Kita yang harusnya ngikuti Rasulullah SAW ya, Nabi kita manusia paling jujur sedunia, lah kok kita nggak jujur gitu. Itu jadi kalau tadi akhlak tadi Pak Ibu sekalian ya, prioritaskan itu. Misalnya gini, di rumah kepedulian, ada lampu nyala matiin yang nggak digunakan, itu harus terus diulang-ulang ya. Lihat sampah jangan sampai nggak peduli. Nah, jadi disederhanakan ya. Kemudian yang ketiga, nah ini saya memandang gini ya, yang penting antara suami istri harus sama Bu, pemahaman terhadap pendidikan anak. Jadi ke santri-santri saya bilang, kamu nih ya sampai pesantren itu alhamdulillah ya, karena ada anak yang pengen nyantri, orang tuanya nggak setuju. Ada anak pengen nyantri, ibunya setuju, bapaknya nggak setuju, nggak jadi. Ada bapaknya pengen anaknya nyantri, ibunya nggak setuju, anaknya nggak setuju, nggak jadi, kan gitu. Jadi sampai anak itu mau nyantri, bilang kamu tuh sudah beruntung banget, karena kamu mau, ibu mau, bapak mau. Ada yang bapak, ibu, anaknya mau, nggak punya biaya. Ya, jadi ini harus sama, ini tadi itu ya. Ya gimana caranya? Ya memang membangun komunikasi, nggak bisa enggak. Ya. Nah, apalagi ini tadi kan anak sudah akil balik. Saya ingin ya, sebagai Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu itu mulai peduli Pak dengan pelajaran yang diterima anak-anak. Jangan nggak peduli. Ini saya perhatikan banyak orang tua yang anaknya apalagi sudah kuliah, dia nggak tanya, kamu tuh diajar apa sih? Kamu itu belajar apa sih? Kok di rumah jadi males? Ya, jadi kadang-kala ada yang di pondoknya rajin, begitu sampai di rumah jadi males. Nah, itu harus ditanya, kenapa begini? Ya, jadi harus ada komunikasi menurut saya, apalagi sudah akil balik ya. Maka Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kan pendidikan itu konsep Islamnya itu suhbah. Rasulullah menyebut muridnya sahabat. Ya kan, sahabat itu sebenarnya muridnya Rasulullah. Beliau memperlakukan murid itu seperti teman. Ya. Berani tapi sopan. Beradab. Nah ini, jadi lagi-lagi ya kuncinya di guru. Kuncinya di orang tua. Supaya orang tua bisa didik, dia harus dapat hikmah. Baik, kemudian orang tua punya latar belakang yang pemahaman itu yang berbeda. Ya, ini hampir sama semua ya. Jadi pertanyaannya, saya hanya bisa menyarankan secara umum saja supaya kita betul-betul belajar. Sekarang banyak cara belajar itu. Konsepnya itu sederhana. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang-orang ahli ilmu, ahli hikmah jika kita tidak tahu. Saya sama, Bu.
ketika anak saya mau ke Mesir itu, saya bawa berkunjung ke beberapa ustadz. Saya tanya, anak saya baiknya gimana? Anak saya baiknya gimana? Ada profesor saya juga dari Malaysia, saya tanya juga, Prof, anak saya begini-begini, baiknya dia gimana? Jadi jangan segen-segen ya Pak Ibu sekalian kalau anaknya mau, apalagi nanti mau, terutama mau SMA dan kuliah Pak, itu tanya kepada ahlinya, jangan segen-segen ya. Jadi kuncinya fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Soal pendidikan orang tua ya, saya ada program namanya pendidikan guru keluarga ya, kuliah online guru keluarga, tapi sekarang sedang berlangsung. Saya ada materi 15 mata kuliah online ya, untuk bisa menjadi guru keluarga yang baik, karena harus paham konsep ilmu dalam Islam, harus paham tentang sejarah peradaban dalam Islam, harus paham adab-adab tadi ya. Misalnya kadang-kadang orang tua nggak ngerti mana ilmu fardu ain, mana ilmu fardu kifayah, padahal tanggung jawab orang tua yang paling penting itu ilmu fardu ainnya ya, tadi yang saya contohkan. Jadi jangan sampai anak kita pinter matematika tapi akhlaknya nggak bener, itu nggak boleh. Kasihan kalau anak itu akhlak pada orang tuanya nggak bener, dia tidak dapat ridho dari Allah. Nah itu ya, jadi harus ada kurikulumnya memang. Kemudian yang, atau gampangnya Bapak Ibu sekalian, saya ada banyak sekali video saya di YouTube ya, silahkan, tentang pendidikan anak itu banyak sekali. Ada beberapa orang yang mengaku ke saya bahwa dia banyak melihat video-video saya tentang pendidikan anak di YouTube ya, silahkan dicek nanti, tentang ini pun insya Allah sudah ada. Nah, bagaimana mendisiplinkan anak tanpa memarahi? Kadang-kala Ibu sekalian, marah itu perlu, marah itu nggak dilarang, cuma lagi-lagi ya ini tahu menempatkan diri. Memang kalau bisa jangan marah, tapi suatu saat ada anak yang memang marah itu perlu. Nah ini situasinya seperti apa? Nggak bisa digambarkan. Ini masuk wilayah hikmah, wisdom, kebijakan. Ya lagi-lagi itu. Makanya kita harus banyak berdoa pada Allah untuk diberikan hikmah, bisa mendidik anak-anak kita. Ya. Nah, sorry tadi itu ya, beban laki-laki betul. Jadi sebenarnya ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, itu bebannya pada laki-laki. Makanya akad nikah itu disebut mitsaqon ghalidho, perjanjian yang berat. Ya, jadi kalau istrinya nggak bisa didik anak dengan benar, nanti di akhirat dia nuntutnya ke suaminya. Karena suaminya yang bertanggung jawab, makanya tuh bertanggung jawab laki-laki itu berat di akhirat itu. Jadi kalau ada laki-laki yang sampai berani kawin 4, punya anak 30, oh itu berat. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Makanya saya nggak yakin kalau guru-guru Izzatul Islam ini berani kawin 4, saya nggak yakin. Ya, karena tanggung jawabnya sangat berat. Jadi kalau sebetulnya kalau ibu-ibu ya, kalau suaminya mau kawin 4, yang enak itu ibu. Karena di akhirat nanti ibu yang ringan. Ya Allah, saya lapor pada Allah seminggu, yang 3 minggu bukan urusan saya, kan ringan. Suaminya kalau 4 istrinya berat. Ya, itu jadi kalau mau suaminya kawin lagi, bilang aja, mau kamu masuk neraka, bilangin gitu. Siap, 1 aja belum tentu beres. Ini tanggung jawab loh, bukan soal dunia ini ya. Sebab saya melihat keluarga kita ini sekalian, yang paling berat itu bukan soal ngasih makan. Yang paling berat tanggung jawab kita itu mendidik, menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro, itu berat ya. Jadi begitu ya, jadi laki-laki itu betul. Nah, bagaimana pola pikir materialistik merevisi itu? Kami ada kuliah untuk anak SMP ya, dan SMA.
paling enggak SMA lah. Anak-anak itu kami beri pelajaran namanya Islamic Worldview, cara berpikir yang benar. Itu 5 semester. Jadi harus ngerti bahaya materialisme, bahaya liberalisme, bahaya LGBT, bahaya sekularisme. Itu harusnya anak-anak yang sudah SMA Pak, harus sudah dapat pelajaran itu. Nah, ini salah satu yang saya perhatikan di banyak lembaga pendidikan Islam, belum siap gurunya. Ya. Yang kedua, kadangkala untuk anak SMA dianggap anak-anak. Yang ngajar SMA itu guru-guru yang muda. Saya enggak, saya belajar di Amerika, belajar dari orang yang kuliah di Amerika. Saya belum pernah ke Amerika. Ya, sebetulnya level SMA itu Pak, harusnya mereka itu dididik sebagai orang dewasa. Dan gurunya harus guru yang senior. Saya mengusulkan Izatul Islam ini ya, sekarang ini menyiapkan guru. Kami untuk anak SMA kami, hampir semua gurunya itu doktor. Mereka harus belajar tentang tadi pemikiran kontemporer. Anak saya tadi yang Fatih Madini 16 tahun nulis buku, dia sudah belajar filsafat barat itu 2 semester. Bahaya berpikir yang salah. Jadi kita bukan hanya mengajar yang benar, tapi harus ditunjukkan nih loh bahayanya materialisme, bahaya sekularisme. Ya, kenapa ini orang bisa murtad dari agama Allah? Nah tadi itu. Jadi kalau ya sekarang ujian iman kita, ujian pemikiran memang nggak bisa enggak, ya. Jadi guru kami di Malaysia itu Profesor Syed Naqib Alatas mengingatkan, the greatest challenge of Muslim today is the challenge of knowledge. Tantangan terberat yang kita hadapi sekarang ini adalah tantangan ilmu. Not as against ignorance, ya, but confusion. Yang berat sekarang ini kita bukan menghadapi kebodohan, tapi ilmu yang salah. Ilmu yang masuk dan ilmu itu salah, akhirnya membuat salah berpikir. Orang yang sudah salah berpikir itu kalau memperbaiki 2 kali, harus kita luruskan dulu yang salah, baru dikasih yang benar. La ilaha baru ilallah, ya, nafyun baru isbat. Tapi kalau orang yang tidak tahu, ya, ignorance, nah itu mudah, biasanya diberikan wawasan, insya Allah dia sudah. Jadi begitu ya sekalian. Jadi saya simpulkan dari semua pertanyaan tadi, yang penting pertama niat, ya, kita mendidik anak. Dan tadi Ustadz ya, jangan terpikir juga kalau Islam itu anti materialis, tidak, anti materi. Misalnya begini, kita mendidik anak kita mencari ilmu harus benar niatnya, ikhlas karena Allah. Di dalam kitab Ta'limul Muta'lim itu ada pertanyaan begini, bolehkah kita mendidik anak kita dengan tujuan tolabul jah, dengan tujuan supaya anak itu mendapatkan kedudukan atau harta, boleh nggak? Misalnya gini, kamu sekolah di sini ya supaya nanti kamu kuliah, supaya kamu masuk Akpol jadi jenderal polisi, supaya kamu masuk tentara bisa jadi jenderal, masuk ini jadi dokter, masuk ini jadi pengusaha. Boleh nggak mencari ilmu dengan tujuan untuk mencari dunia, mencari harta, mencari kedudukan? Kata Syekh Az-Zarnuji, Bapak sekalian, boleh, tapi dengan catatan. Bolehnya gimana? Niatkan kedudukan harta itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi boleh, Bapak sekalian, misalnya gini, kamu nak ya masuk Akpol jadi polisi supaya kamu nanti bisa menegakkan kebenaran, itu boleh, ya. Kamu jadi pengusaha supaya kamu jadi orang kaya, supaya kamu bisa menolong orang lain, bisa membantu orang miskin, itu boleh. Tapi jangan sampai lali nafsihi wali hawahu. Kata Syekh Az-Zarnuji, penulis Ta'limul Muta'lim, nggak boleh kalau mencari kedudukan atau harta itu hanya untuk kemegahan dirinya.
hanya untuk hawa nafsunya nggak boleh. Nah ini habiskan ingat ya, ketika anak saya menghafal Quran, saya sama istri itu pesan-pesan betul, jangan ada motivasi dunia ya. Bahkan kami tekankan Bapak Ibu sekalian, kalau anaknya sekolah, kuliah, jangan ada motivasi dunia Pak. Niatkan anak kita belajar supaya menjadi orang soleh, orang yang baik, orang yang cinta ilmu, orang yang berguna bagi sesama. Udah itu niatnya itu. Soal nanti anak kita jadi pejabat, soal anak kita jadi kaya, bukan urusan kita, itu Allah yang menentukan. Saya hanya pesan ke anak-anak saya, kamu cari ilmu yang benar, yang ikhlas, yang sungguh-sungguh, amalkan ilmu dan ajarkan ilmu. Insya Allah kamu sudah dijamin rizkinya oleh Allah, karena Allah sudah menjamin itu. Jika kamu menolong agama Allah, pasti kamu ditolong oleh Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi itu Pak. Jadi jangan kita masuk wilayah Allah. Ya, wilayah kita ini mendidik anak kita dengan benar, dengan ikhlas, nyari ilmu yang ikhlas. Ya, maka doanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya, itu yang kita ajarkan. Baik, saya kira begitu ya. Masih luar biasa ya Bapak Ibu, apa yang disampaikan Ustadz Adian, dan Bapak Ibu juga luar biasa karena sudah 4 jam pinara dengan sabar dan hikmat mendengarkan. Tepuk tangan nggih untuk kita semuanya. Sekali lagi Wali murid dari Nadira kelas 4C dan Randika kelas 2A. Izin bertanya Bapak, bagaimana nggih di zaman sekarang ini membangun strategi atau tips dari Bapak untuk membangun daya juang anak, mengingat zaman sekarang itu semuanya serba mudah, semuanya berbeda dengan mungkin zaman saya dulu, dan saya tertarik dengan pengalaman Bapak di mana putra-putri Bapak itu sudah berkarya mandiri di usia yang masih belasan ya Pak ya. Bagaimana anak-anak kita itu bisa punya timeline atau target-target dia sendiri dengan kesadaran dia sendiri, bukan dari tekanan orang tuanya seperti itu Bapak. Terima kasih pertanyaan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamu tadi. Jadi makanya kalau mendidik anak, ini pengalaman saya ya, jangan anak terlalu banyak ya dijejali materi-materi yang dia itu akan merasa terbebani. Cuma tiap anak itu beda masalahnya. Anak saya 2 di Gontor ya, ada yang dengan pelajaran Gontor yang sangat banyak itu dia enjoy, ada yang kurang. Jadi kadang-kadang anak itu nggak bisa disamakan. Makanya kan kalau saya katakan jangan banyak-banyak pelajaran, ada anak yang banyak pelajaran dia bisa. Nah disitulah peran orang tua sebetulnya harus tahu. Tadi kan saya contohkan anak saya, ketika dia kelas 4 dia sudah bisa menulis ya novel sederhana, dan dia kemudian merasakan ketika di madrasahnya terlalu banyak materi. Jadi anak ini akhirnya merasa dia tidak enjoy dengan sekolahnya itu. Nah akhirnya ya karena saya guru, istri saya guru, saya merasa ya sudah kita didik aja dia di rumah. Apa yang kami ajarkan di rumah bukan memindahkan sekolah ke rumah ya, tapi anak ini kita didik tanggung jawab. Jadi dia anak perempuan meskipun masih umur 10 tahun misalnya, itu dia sudah harus bisa mencuci, bisa memasak, dan satu lagi bisa ngasuh adik. Itu penting ya. Jadi apa anak kita latih tanggung jawab. Ada video saya singkat yang viral itu saya bilang gini, jangan didik anak di akuarium, dijauhkan dari dinamika sosial. Anak nggak dikasih tanggung jawab, hanya disuruh pokoknya kamu belajar, latihan, menjawab soal itu. Bahasa saya gini Pak, jangan, oh ya makasih, jangan sampai anak kita
terlalu banyak, saya garis bawah itu, terlalu banyak dididik menjawab soal-soal ujian, tapi tidak pernah dididik, dilatih menjawab soal-soal kehidupan. Saya itu baru sadar belakangan nih, ibu saya dulu itu kan pedagang pasar. Kalau kulaan kain dulu ke Surabaya, ke Pasar Turi, ke Solo, saya itu dulu sering ikut ibu saya itu belanja. Dan saya bantuin bawa kain ibu saya dari Surabaya ke Pasar Klewer Solo. Saya di rumah ada toko jual minyak tanah, saya ikut bantuin orang tua dulu asem apa namanya dulu ya. Terus saya itu bikin jala di kali, bikin apa namanya macam-macam pancing gitu ya. Kalau hari Ahad saya itu ke pasar ikut jualan. Nah saya merasakan iya ya, dulu saya itu dididik tanpa sadar, mungkin orang tua dulu kita mendidik, tapi ternyata pengalaman itu penting. Nah itu kemudian saya terapkan untuk anak saya. Jangan kamu nggak ngerti masalah orang tua, masalah umat, masalah ini. Maka anak saya Pak, yang laki atau perempuan, itu karena rumah saya dulu dekat dengan markas Brimob Kelapa II Depok, kami wajibkan untuk bela diri. Salah satu yang menguatkan kemandirian anak itu bela diri. Sampai anak saya itu saya bilang gini, yang Fatih Madini tadi, yang dia 16 tahun nulis buku itu, kamu boleh nggak sekolah, tapi kamu nggak boleh tidak taekwondo. Kalau kamu nggak sekolah, saya bisa ngajar, tapi kalau kamu nggak taekwondo, saya nggak bisa ngajar. Maka kami paksa, gimana caranya, pokoknya taekwondo. Jadi dia, anak saya nomor 1, 2-duanya di Gontor itu pelatih silat. Anak saya nomor 3 tadi yang mandiri tadi, kami latih silat juga. Anak saya nomor 4 yang perempuan itu, dia taekwondonya dan 2. Dia menghafal Quran sekaligus taekwondo, pelatih. Anak saya nomor 5 itu juga pelatih taekwondo. Anak saya nomor 6 perempuan itu juga dan 1 pelatih taekwondo. Nah, kan kadangkala saya sarankan untuk Izzatul Islam ya, tolong masalah bela diri ini itu diseriusin, jangan ekstrakurikuler ya. Saya anak wajib latihan silat, jangan sampai anak nggak bisa. Nah ini salah satu juga tadi, karena dia kalau kan dia sudah begitu dia SMP sudah dan hitam kan, sabuk hitam dan 1, nah, dia sudah mulai melatih, itu latihan ya, latihan kemandirian, latihan tanggung jawab gitu. Jadi kalau tadi sekalian memang kita harus melatih anak-anak kita ya. Bahasa, ada seorang pakar pendidikan, praktisi pendidikan juga, bahasa dia gini, saya suka, beliau namanya Bang Aat ya, Pak Adriano Rusfi, itu ahli pendidikan juga. Bang Aat tuh bikin sekolah di Tangerang, namanya sekolah Surau Merantau. Nah dia rumusnya begini, jangan sampai orang tua itu nggak tega sama anak-anak. Yang kunci itu tegaan. Jadi kalau kita nggak tegaan sama anak, kasihan anaknya. Ya sebetulnya itu relatif ya. Bagus kan, nanti kalau mendidik anak, kan anak itu ada juga yang harus dilatih. Bahasanya itu kalau karakter itu seperti otot, harus dilatih, dikuatkan. Jadi begitu Bu ya. Jadi memang saya lagi, namanya pendidikan itu. Nah ini ya, jangan hanya nganggap pendidikan itu di sekolah. Bangun tidur itu sudah mulai pendidikan. Saya sekarang menerapkan kurikulum ya di sekolah SD saya 24 jam. Meskipun di sekolah hanya jam 12, zuhur pulang, tapi anak pulang dia buat laporan adab, dan itu harus kita mulai pendidikan dari bangun tidur. Bahasa saya itu gini, jangan anak dilatih bangun tidur ku terus mandi, tapi bangun tidur ku terus bersyukur. Startnya dari situ, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah di situ adab harus mulai berjalan. Adab bangun tidur, adab bercermin, adab masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, adab berpakaian, adab makan ya, dan seterusnya. Itu adab berjalan sampai dia sekolah, di sekolah adab lagi, pulang ke sekolah adab, dibuat laporan lagi gitu.
Ya itu. Nah, tadi ya kita Bapak Ibu sekalian sekali lagi punya konsep pendidikan yang hebat. Insya Allah konsep ini kalau kita terapkan dengan benar, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, ada kerjasama yang baik, sekolah dan orang tua, insya Allah anak-anak kita ini 20 tahun lagi Pak, mereka akan memimpin negeri kita ini insya Allah. Ya, saya kira begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangannya untuk pemateri kita.